Nah, kalau sudah ada sumber bahaya, kita sebagai pekerja bukan artinya tidak boleh melakukan suatu aktivitas di sana. Ya, simpelnya saya katakan, kita sudah mengetahui di pertambangan atau di migas atau di konstruksi, pasti di sana memiliki sumber bahaya yang cukup banyak. Ya, baik itu peledakan, kebakaran, tertimpa, timbun dan lain sebagainya. Namun dalam penjelasan ini, ya, kita bukan berarti tidak boleh melakukan. Nah, di sini dikatakan pasti ada solusinya dan kita bisa memiliki solusinya. Nah, bagaimana untuk melakukan pencegahan kecelakaan? Pekerjaan tetap bisa dilakukan dan pencegahan kecelakaan juga tetap kita lakukan, ya. Nah, yang latar belakangnya berikutnya adalah tenaga kerja dikatakan itu bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang aman ya nantinya. Dan benar, ya katakan, apabila tidak diberi nantinya panduan dan dilatih, maka memungkinkan mereka akan mengalami suatu kecelakaan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan pengetahuan terlebih dahulu bagi seluruh pekerja ya di semua sektor. Mereka harus mengetahui metode mengidentifikasi bahaya. Simpelnya saja, ketika ada pekerja di konstruksi, ya, dia mengecat. Ya. Mungkin selama ini banyak pekerja-pekerja itu menganggap, wah saya mengecatnya di ketinggian 3-4 meter. Ya, mereka menggunakan meja, dari meja mereka menggunakan lagi drum dan sebagainya. Nah, kenapa mereka lakukan hal tersebut? Karena mereka sudah melakukan kegiatan dengan kebiasaan. Namun bukan dengan metode keselamatan kerja. Ya. Nah, kalau mereka melakukan dengan dan memastikan keselamatannya, maka kita harus mengajak mereka atau membina mereka untuk paham terkait identifikasi bahaya. Simpel saja, kita tidak harus melakukan dengan cara yang paling sulit. Namun ketika saya akan melakukan aktivitas, maka saya harus memastikan keselamatan saya dari sisi apa nih? Ya. Apakah tempat yang saya injak sudah benar? Apakah posisi yang saya lakukan sudah benar? Ya. Namun di masing-masing tempat kerja seperti perusahaan, tambang dan sebagainya, ya, karena di sana juga diukur terkait kecelakaan. Oleh karena itu kita harus memastikan ya zero accident tadi benar-benar terpenuhi di sana. Dan sekali lagi dikatakan zero accident itu tidak perkara yang gampang dan zero accident itu tidak bisa kita hanya berhayal. Namun kita harus melakukan suatu action di sana, harus melakukan suatu pengendalian nantinya di sana, ya. Nah, di sini juga dikatakan yang latar belakangnya adalah JSA nantinya dapat membantu tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan itu dengan benar dan juga aman. Artinya dengan adanya JSA sebenarnya setiap pekerja itu terbantu ataupun terpastikan ya keselamatannya. Ya. Nah, di sini kita bagaimana cara nanti mendeliver ya hal ini kepada setiap pekerja agar pekerja tersebut mau ya mengikuti ataupun melakukan JSA ketika mereka akan melakukan suatu aktivitas di tempat kerja mereka masing-masing. Ya. Nah, hal inilah nantinya yang latar belakangi. Nah, kita bisa lihat apa sih sebenarnya manfaat daripada JSA ini? Ya. Nah, banyak orang mengatakan, Pak, sangat tidak mungkin Pak di tempat kita diterapkan JSA. Kenapa? Ya, karena JSA itu membutuhkan waktu yang lama pembuatannya. JSA itu membutuhkan orang yang banyak. Ya, JSA juga itu dapat mengganggu operasional kita. Ya, manajemen tidak akan mendukung Pak hal tersebut. Nah, di sini kita mau menjelaskan secara detail ataupun rinci. Sebenarnya JSA itu tidak sulit dilakukan. JSA itu juga tidak membutuhkan waktu lama dilakukan. Ya, kita dapat membuat JSA sesimpel mungkin. Ya, namun tidak mengurangi kualitas daripada JSA kita ataupun tidak mengurangi tujuan daripada JSA yang kita buat tadi, ya. Jadi tidak ada alasan yang mengatakan kalau kita melakukan aktivitas dan kita membuat JSA terlebih dahulu, maka pekerjaan nantinya tidak akan bisa selesai ataupun waktu akan terganggu ataupun deadline-nya tidak akan terpenuhi dan lain sebagainya, ya. Nah, kita lihat dikatakan di sini ya, JSA itu sebagai salah satu upaya ataupun program pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang efektif dikatakan. Oleh karena itu seperti pencapaian ataupun seperti target daripada masing-masing tempat kerja ataupun perusahaan, mereka menginginkan ya agar kita bisa mencapai zero accident.
zero accident, tidak ada kecelakaan atau nihil kecelakaan. Dan sekali lagi, ya, kecelakaan itu bukan perkara orang ada yang meninggal dunia atau ada bagian tubuh yang sudah luka parah. Ya. Namun kita bisa mengacu kepada Undang-Undang 1 tahun 70, apa sih yang dikatakan kecelakaan? Pencemaran lingkungan termasuk, ya, apalagi fatality juga termasuk penyakit akibat kerja nantinya. Ya. Nah, oleh karena itu melalui beberapa program-program, salah satunya dengan melalui JSA, kita mampu nantinya, ya, mencegah kecelakaan ataupun PAK tersebut terjadi di tempat kerja kita. Ya. Juga dikatakan manfaat daripada JSA juga bisa menjadi bahan training ataupun meeting dengan tenaga kerja. Ya, yang berikutnya menjadi pedoman tenaga kerja, ya, melakukan pekerjaan dengan benar dan aman. Nah, ini menjadi pertanyaan, Pak, kita kan sudah punya prosedur nih, Pak. Apa masih perlu JSA? Ya, sepertinya kalau dilihat ini hampir mirip-mirip nih antara prosedur dan JSA. Ya, memang nanti kita akan lihat kalau kita masuk ke dalam tools JSA, ya, di sana dia akan mengatakan urutan kerjanya apa, ya, sumber bahayanya apa dan bagaimana pengendaliannya. Namun sekali lagi dikatakan kalau dalam prosedur dia akan mengcover urutan pekerjaan secara keseluruhan. Namun JSA, ya, nanti di sana juga akan memasukkan apa sih sumber bahaya dari setiap activity yang kita lakukan, ya, sumber aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan setiap aktivitas yang dilakukan nantinya di tempat kerja mereka harus memulai dengan JSA, dengan syarat atau dengan catatan, ya. Kapan JSA ini digunakan nantinya? Nanti kita akan lihat apa sih bedanya JSA dengan hierarki, ya. Apakah setiap aktivitas itu harus digunakan JSA? Ya, nanti kita akan lihat. Nah, yang berikutnya dikatakan memberikan pre-job instruction pada pekerjaan. Ya, JSA juga bisa memberikan pre-job instruction ataupun menginstruksikan bagaimana cara melakukan pekerjaan yang aman nantinya. Ya. Juga bisa menjadi acuan nantinya ketika kita suatu investigasi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Ya. Juga dapat dipakai untuk peninjauan ulang SOP, ya, karena dalam SOP itu kita harus memasukkan juga terkait keselamatan kerja. Sebelum memulai suatu aktivitas, pastikan dalam SOP kita sudah tercover belum nih, ya, untuk melakukan identifikasi bahayanya. Ya, karena setiap aktivitas pasti, ya, tidak selalu pekerjaan yang ekstrim, tidak selalu pekerjaan yang di bidang-bidang tertentu saja yang memiliki sumber bahaya. Tadi saya katakan, contohnya pengemasan, ya, ataupun pabrik pengemasan. Walaupun di sana itu tidak kotor tempatnya, walaupun di sana tidak panas tempatnya, namun di sana juga memiliki mesin-mesin yang berputar. Ya, walaupun sudah ada prosedurnya, ya, namun dilihat apakah prosedur tersebut sudah mengcover nih, ya, terkait keselamatan di dalamnya. Sudah memastikan belum keselamatan di dalamnya? Nah, kalau belum, nah kita bisa melakukan JSA nantinya untuk memastikan setiap pekerja tersebut itu melakukan aktivitas dengan benar nantinya. Ya. Nah, yang berikutnya dikatakan di sini, siapa saja nih yang terlibat, ya, terkait pembuatan daripada JSA untuk proses JSA ini. Ya. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya orang-orang yang terlibat nantinya. Jadi selama ini mindsetnya adalah banyak orang berpikiran kalau JSA ini kan programnya K3 ini, Pak, Bapak Ibu. Berarti kalau program K3 maka yang membuat adalah orang K3. Ya, kalau di beberapa tempat dikatakan orang safety officer dan lain sebagainya. Ya, nah kita akan lihat apakah hanya orang K3 saja yang terlibat dengan JSA, apakah hanya orang K3 saja yang mengisi JSA dan seterusnya. Ya, namun dalam penjelasannya dikatakan sebenarnya JSA ini harus dilakukan oleh semua departemen ataupun oleh semua jabatan juga dikatakan. Kenapa? Karena untuk melakukan aktivitas itu memungkinkan semua akan terlibat. Namun kalau kita lihat memang beberapa departemen ada yang lebih pekerjaannya itu dilakukan secara mungkin lebih ekstrim dibanding beberapa tempat yang ataupun departemen lain. Contohnya teman-teman di maintenance, ya, teman-teman yang di lapangan, mereka itu lebih banyak dikatakan sumber bahaya di tempat tersebut. Ya, nantinya akan dilakukan dengan identifikasi bahaya.
Ya, di sini dikatakan siapa saja nih yang harusnya terlibat untuk JSA proses ini. Salah satunya adalah safety personal. Ya, safety personal akan terlibat di sini ya untuk mengarahkan para pekerja ya apa sih JSA ini, bagaimana sih cara menggunakan template JSA ini. Ya. Juga yang berikutnya manager dan juga supervisor. Mereka juga harus memastikan bahwasanya tim mereka ataupun para pekerja mereka yang di bawah mereka itu sudah ataupun tetap melakukan prosedur kerja ya untuk memastikan ataupun untuk mencapai zero accident, memastikan membuat JSA-nya. Ada beberapa perusahaan sampai meminta sign terlebih dahulu ya. Ketika JSA itu dibuat, maka mereka harus ada sign diketahui oleh supervisor ataupun manajernya suatu investigasi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja ya. Juga dapat dipakai untuk peninjauan ulang SOP ya, karena dalam SOP itu kita harus memasukkan juga terkait keselamatan kerja. Sebelum memulai suatu aktivitas, pastikan dalam SOP kita sudah tercover belum nih ya untuk melakukan identifikasi bahayanya ya. Karena setiap aktivitas pasti ya, tidak selalu pekerjaan yang ekstrim, tidak selalu pekerjaan yang di bidang-bidang tertentu saja yang memiliki sumber bahaya. Tadi saya katakan, contohnya pengemasan ya, ataupun pabrik pengemasan. Walaupun di sana itu tidak kotor tempatnya, walaupun di sana tidak panas tempatnya, namun di sana juga memiliki mesin-mesin yang berputar. Ya. Walaupun sudah ada prosedurnya, ya, namun dilihat apakah prosedur tersebut sudah mengcover nih, ya, terkait keselamatan di dalamnya. Sudah memastikan belum keselamatan di dalamnya. Nah kalau belum, nah kita bisa melakukan JSA nantinya untuk memastikan setiap pekerja tersebut itu melakukan aktivitas dengan benar nantinya. Ya. Nah yang berikutnya dikatakan di sini siapa saja nih yang terlibat ya terkait pembuatan daripada JSA untuk proses JSA ini. Ya. Nah di sini banyak sekali sebenarnya orang-orang yang terlibat nantinya. Jadi selama ini mindsetnya adalah banyak orang berpikiran kalau JSA ini kan programnya K3 nih Pak, Bapak Ibu. Berarti kalau program K3 maka yang membuat adalah orang K3. Ya, kalau di beberapa tempat dikatakan orang safety officer dan lain sebagainya. Ya, nah kita akan lihat apakah hanya orang K3 saja yang terlibat dengan JSA, apakah hanya orang K3 saja yang mengisi JSA dan seterusnya. Ya, namun dalam penjelasannya dikatakan sebenarnya JSA ini harus dilakukan oleh semua departemen ataupun oleh semua jabatan juga dikatakan. Kenapa? Karena untuk melakukan aktivitas itu memungkinkan semua akan terlibat. Namun kalau kita lihat memang beberapa departemen ada yang lebih pekerjaannya itu dilakukan secara mungkin lebih ekstrim dibanding beberapa tempat yang ataupun departemen lain. Contohnya teman-teman di maintenance, ya, teman-teman yang di lapangan, mereka itu lebih memiliki lebih banyak dikatakan sumber bahaya di tempat tersebut. Ya, nantinya akan dilakukan dengan identifikasi bahaya. Ya, di sini dikatakan siapa saja nih yang harusnya terlibat untuk JSA proses ini. Salah satunya adalah safety personal. Ya, safety personal akan terlibat di sini ya untuk mengarahkan para pekerja ya apa sih JSA adalah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Ya. Nah, yang berikutnya dikatakan juga para pekerja ya yang melakukan pekerjaan tersebut juga harus terlibat untuk pembuatan ataupun JSA ini. Ya. Engineer juga terlibat dan beberapa maintenance juga terlibat. Jadi bisa dikatakan hampir semuanya itu terlibat, Bapak Ibu, ya dalam pembuatan JSA. Jadi jangan selalu berpikir wah JSA ini tugasnya orang safety nih. Maka kalau akan ada pekerjaan dilakukan di konstruksi atau di tempat-tempat yang lain, orang tersebut bisa sambil bekerja, sisa orang safety-nya membuat JSA. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Namun, pembuatan JSA yang benar adalah para mandor ataupun para supervisor di lapangan itu mengundang semua pekerja yang ada di lokasi tersebut untuk bersama-sama pembuatan JSA nantinya. Artinya apa? Karena secara teknis ataupun secara keseharian yang melakukan pekerjaan di lapangan itu bukan orang safety-nya. Namun yang melakukan pekerjaan seharian di lapangan itu adalah si pekerjanya sendiri. Nah yang tahu apa urutan pekerjaan juga mereka lakukan sesuai dengan pekerjaan adalah si pekerja sendiri. Ya. Untuk menentukan apa sumber bahayanya kita bisa bersihkan sama-sama. Contoh, kita akan melakukan pekerjaan di ketinggian nih.
ya katakan ketinggiannya untuk melakukan pengecatan di ketinggian 5 meter, ya, maka yang lebih tahu detail pekerjaan nantinya untuk pengecatan adalah teman-teman yang memang akan mengecat di sana, bukan seorang safety officer-nya, bukan seorang safety departemennya, ya, namun adalah orang-orang yang melakukan pengecatan tersebut yang lebih tahu, ya. Nah, kita undang mereka, kita berdiskusikan bersama-sama, kita membuat JSA bersama-sama. Nah, mereka akan menjelaskan apa urutan pekerjaan yang mereka akan lakukan dari A sampai Z, ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam template JSA dan kita masukkan nanti di sana setiap urutan pekerjaan itu kita ketahui apa kira-kira sumber bahaya dari setiap urutan pekerjaan tersebut. Contoh, ketika mereka akan naik atau mengecat di ketinggian 5 meter, katakan, ya, maka di sana salah satunya potensi bahaya adalah memungkinkan mereka terjatuh dari ketinggian. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bagaimana caranya agar orang tersebut yang sedang mengecat tidak jatuh dari ketinggian. Kita kembali kepada pengendalian risiko. Seperti kita ketahui ada 5 nih, tahapan pengendalian risiko. Mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, ya, administrasi, dan juga yang terakhir APD ataupun PPE. Banyak sekali teman-teman memang di lapangan langsung berpikir kepada APD-nya sendiri. Apa APD-nya? Wah, berikan aja dia full body harness atau berikan saja dia itu safety harness misalnya, ya. Nah, kalau memang sudah dilakukan sesuai dengan 5 pengendalian risiko tadi, silakan saja kita memberikan dia full body harness, ya. Nanti dari beberapa kriteria-kriteria pekerjaan yang tertera pada JSA, setiap pekerjaan itu kita harus mengetahui apa sih sumber bahayanya, dan tidak harus satu, boleh lebih. Oh, mungkin kan dia terjatuh, tertimpa, terjepit dan sebagainya, itu dimasukin. Nah, selanjutnya di kolom ketiga ataupun di pertanyaan ketiga adalah bagaimana untuk mencegah kemungkinan sumber bahaya tersebut terjadi, ya, mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kepada orang tersebut ketika orang tersebut melakukan suatu aktivitas. Nah, di sana terdapat yang pertama kolomnya adalah urutan pekerjaannya apa, yang kedua sumber bahayanya dari setiap pekerjaan itu apa, yang ketiga bagaimana cara mengendalikan daripada sumber bahaya ataupun resiko yang ada. Nah, kalau dilihat sebenarnya JSA ini sangat simpel, Bapak. Ya, JSA ini adalah suatu program yang mungkin ataupun tools yang sangat membantu para pekerja atau juga membantu perusahaan dalam mencapai zero accident. Kenapa? Di sini tidak membutuhkan waktu yang lama. Di sini tidak membutuhkan juga peralatan-peralatan yang luar biasa. Namun di sini hanya membutuhkan partisipan saja. Orang-orang mau, ya, mereka mau terlibat dalam pembuatan JSA tersebut. Ya. Nah, bagaimana seorang pekerja, bagaimana para pekerja mau mengikuti kalau mereka tidak mengetahui apa itu JSA. Mereka juga tidak memahami apa ini fungsi daripada JSA dan sebagainya. Ya, melalui daripada penjelasan ini kita sama-sama nih, ya, sama-sama belajar. Oh, JSA ternyata simple. Nah, pertanyaan yang paling banyak adalah, Pak, JSA ini berlakunya berapa lama sih kalau dibuat? Apakah 1 hari? Apakah 1 shift? Apakah 1 periode? Apakah mungkin bisa sepanjang proyek? Ya, memang dalam manajemen risiko tidak dikatakan waktunya berapa lama. Ya, itu kembali kepada internal masing-masing perusahaan. Namun alangkah sangat baiknya, ya, JSA itu tidak terlalu lama, ya, berlakunya. Karena kita bisa bayangkan kalau JSA ini berlaku sampai bertahun-tahun atau berlaku sampai sebulan saja, maka orang-orang yang melakukan review di awal itu mungkin sudah lupa, ya, pekerjaan yang mereka akan lakukan 20 hari ke depan, ya, apa ya, dan sumber bahayanya kemarin apa ya, ya. Ada mengatakan kita bisa refresh, Pak, setiap hari. Oke, kita bisa refresh setiap hari. Namun nantinya akan mengganggu operasional, ya. Jadi sebaiknya, ya, JSA itu bisa kita gunakan maksimal 1 minggu nanti untuk memastikan bahwasannya pekerja tersebut itu benar-benar mengetahui apa yang mereka akan lakukan dan apa sumber bahaya daripada pekerjaan yang mereka lakukan dan bagaimana pencegahan daripada sumber bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Ya, berikut orang-orang yang terlibat pastinya dalam pembuatan JSA. Nah, yang berikutnya kita lihat, ya, di sini cukup banyak juga kita ketahui hal-hal yang bisa menyebabkan suatu kecelakaan. Ya, nanti kita harus ketahui teori penyebab kecelakaannya. Ya, juga kita harus mengetahui aturan daripada standar dan SOP, standar operation prosedurnya.
juga kita harus menguasai ya tugas dan jabatan dari suatu pekerjaan, juga cara mengerjakan tugas tersebut dalam pembuatan JSA, dan pastinya teknik pembuatan JSA, juga hierarki kontrolnya. Nah ini saya katakan tadi, ya hierarki kontrol katakan lebih kepada pengendalian itu seperti apa nantinya. Ya. Jangan kita melihat kalau adanya sumber bahaya, maka sedikit-sedikit langsung melihat kepada APD. Ya. Kalau ada sumber bahaya, maka memikir langsung pada beli helm, beli sepatu, ya, dan lain sebagainya. Namun kita harus mengetahui juga hierarkinya. Nah, yang berikutnya adalah yang paling tepat untuk membuat JSA, ya, dikatakan atau koordinator membuat JSA adalah departemen manager ataupun supervisor di sini. Ya, kenapa dikatakan mereka yang paling tepat? Kenapa enggak orang safety? Ya, kan yang di training selama ini Pak terkait K3 kan orang safety. Yang di training kan adalah safety officer. Kok kenapa yang di sini dikatakan yang paling tepat adalah si manager ataupun supervisor dikatakan, ataupun kalau bahasa lapangannya mandor. Kok mandor sih yang lebih cocok membuat ini, ya? Nah, karena bisa kita lihat karena ya yang paling menguasai pekerjaan ataupun tugas yang akan dibuat di JSA adalah mereka yang pertama. Kalau kita tanya misalnya, ya beberapa safety officer mengatakan, wah kalau di tempat kita Pak yang membuat JSA selalu orang safety, ya. Nah, kalau orang safety-nya itu berbarengan dengan orang operasional ataupun berbarengan dengan supervisor atau manager, oke, ya, itu ikut terlibat di lapangan. Namun, kalau tanpa ada manajer, supervisor ataupun mandor di lapangan, orang safety-nya yang membuat ya JSA saja, ya, itu tidak akan bisa mewakili kondisi yang ada di tempat kerja. Ya, bisa dikatakan dengan adanya JSA, kemungkinan kecelakaan itu dapat kita minimalisir semaksimal mungkin. Ya, ini dibantu juga dengan hierarki dan sebagainya. Ya, namun dengan JSA bisa seminimal mungkin kita buat kemungkinan angka kecelakaan. Kenapa? Kalau ada syaratnya, ketika JSA tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan kondisi tempat kerja di mana orang tersebut melakukan suatu pekerjaan. Namun kalau orang tersebut tidak melakukannya sesuai dengan tempat kerja, maka memungkinkan kecelakaan juga akan tetap terjadi. Ya, banyak beberapa orang-orang yang membuat JSA atau yang mengisi JSA adalah safety department, dan terparah lagi itu dibuatnya di dalam office. Ya, mereka ngetiknya dalam office. Ya, nah sebaiknya JSA itu sudah di print out, ya kita bawa ke lapangan dan kita langsung melakukan identifikasi di lapangan. Saya mau melakukan pekerjaan apa hari dengan tim? Oh, mau melakukan pengecoran, mau melakukan koneksi aliran listrik ataupun yang lainnya. Maka akan kita catat di sini apa urutan daripada pekerjaan yang akan kita lakukan. Selanjutnya apa sumber bahaya daripada urutan ini, dan bagaimana cara menghindari atau memastikan sumber bahaya ini tidak menjadi kecelakaan kepada semua pekerja. Itu 3 poin itu saja yang harus dilakukan di lapangan, dan itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, lakukan. Nah, inilah alasannya katakan kenapa yang melakukan adalah manajer ataupun supervisor. Nah, yang berikutnya, apa alasannya kenapa mereka lebih cocok? Mempunyai kepentingan langsung, ya, baik supervisor ataupun manajer itu mempunyai kepentingan langsung di lapangan, ya. Mereka nantinya yang berhubungan langsung dengan si pekerja, ya, dan memastikan bahwasanya timnya ataupun mungkin lebih ke anak buahnya itu dapat memastikan selamat, ya, nantinya. Oke, yang berikutnya adalah mempunyai catatan juga lengkap tentang kecelakaan dan nirmis misalnya di lapangan. Nah, mereka nih yang lebih banyak nih memegang di departemennya di mana JSA itu akan dibuat. Dan yang terakhir, menguasai prosedur dan juga pengaturan pekerjaan. Ya, oleh karena itu untuk pembuat JSA sangat lebih baik itu diberikan tanggung jawab kepada mandor, supervisor, ataupun mungkin ada level manajer di masing-masing unit ataupun tempat kerja. Ya, orang mengatakan, wah ini kan program K3 Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan kenapa mereka yang lebih tepat. Ya, oke, yang berikutnya dikatakan ada 3 unsur nih sebenarnya, ya, dalam pembuatan JSA. Jadi JSA jangan membayangkannya itu terlalu sulit, ya. Untuk JSA jangan pernah membayangkannya itu wah ini adalah suatu program yang harus dipelajari dengan waktu cukup lama, ya. Saya bisa pastikan JSA itu dapat dikuasai dengan waktu singkat, ya. 1 hari training bisa nggak Pak? 1 hari pelatihan bisa nggak? Bisa, ya.
Nah, sekali lagi dikatakan ini adalah JSA. Kita bukan ngomongin secara umum dulu, secara keseluruhan. Namun kita mengetahui apa sih JSA ini. Ya, tadi penjelasannya sudah. Nah, untuk apa sih JSA ini? Dan siapa sih melakukan JSA ini? Ya. Nah, yang sekarang dikatakan ada 3 langkah yang harus dipenuhi dalam pembuatan JSA. Atau secara umum, ya banyak sekali teman-teman di lapangan ya itu membuat JSA dalam bentuk satu form yang nantinya di print out ya yang bisa digunakan langsung di lapangan ya. Dalam form itu terdiri daripada 3 bagian. Untuk mempermudahnya dijelaskan dalam 3 bagian. Apa bagian-bagiannya? Tadi sudah saya singgung juga sebenarnya. Yang pertama, pada kolom pertama itu harus menjelaskan langkah-langkah pekerjaan secara spesifik. Ya, secara spesifik. Contoh, kita melakukan suatu pengecatan atau melakukan pengelasan atau melakukan suatu perbaikan mesin. Maka dalam kolom tersebut kita harus menjelaskan secara spesifik. Tidak boleh pengelasan, sudah bahaya pengelasan apa? Itu tidak spesifik. Namun secara umum silakan lakukan pengelasan tangki misalnya. Pengelasan mobil tangki misalnya, ya. Namun dalam langkah-langkahnya ya kolom berikutnya itu harus dijelaskan. Dalam pengelasan mobil tangki misalnya apa sih yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Wah, yang pertama kita harus mempersiapkan alat. Itu langkah-langkah. Ya, yang kedua kita harus misalnya kita mendatangkan alat atau bahan, ya. Yang berikutnya kita melakukan pembersihan area kerja. Yang berikutnya kalau mau langsung ke tempat kerjanya adalah melakukan pengelasan, ya. Tidak hanya pengelasan, ada gerinda juga di sana, ada pengelasan dan lain sebagainya. Nah, semua aktivitas tersebut itu harus dicantumkan dalam JSA-nya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengetahui setiap langkah-langkah tersebut apa sih sumber bahayanya, setiap langkah-langkah tersebut, ya, dan juga setiap sumber bahaya yang pada langkah-langkah tersebut, bagaimana kita melakukan pengendaliannya, bagaimana hierarki pengendaliannya kita lakukan yang lebih tepat. Nah, itu akan didiskusikan bersama tim, manajer dan tim ataupun supervisor, dan boleh jika ada kesempatan tim daripada K3 juga terlibat di sana, ya. Nah, hal ini diskusi yang bersama-sama untuk memastikan bahwasanya setiap langkah kerja yang akan kita lakukan, artinya sebelum dibuat maka kita harus sudah melakukan atau mengisi JSA atau melakukan identifikasi bahaya. Nah, setiap pekerjaan yang akan kita lakukan itu sudah kita identifikasi terlebih dahulu, ya. Dan selanjutnya sudah ada langkah-langkahnya, sudah kita ketahui bahayanya. Yang ketiga, bagaimana pengendaliannya. Kalau sudah kita ketahui langkah-langkahnya, sudah kita ketahui sumber bahaya, sudah kita ketahui juga yang terakhir pengendaliannya, maka ini sudah bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan semaksimal mungkin. Namun dengan catatan, jika urutan ini benar-benar dilakukan di tempat kerja. Kebanyakan di beberapa tempat kerja, mereka sudah membuat JSA, namun yang mereka kerjakan itu di luar daripada yang mereka sepakati atau yang mereka diskusikan ketika mereka membuat JSA. Ya, oke. Bagaimana tahapan pembuatan JSA dikatakan di sini? Ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan-tahapan nantinya untuk pembuatan JSA itu sendiri. Ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu ya inventarisasi tugas pekerjaan. Ya. Yang kedua ya kita harus memiliki ya mastim atau memilih tugas pekerjaannya, ya. Yang berikutnya menguraikan tugas pekerjaan dan melakukan identifikasi bahaya, ya, dan potensi kerugian, juga menetapkan sistem pengendali bahaya, juga harus mengkomunikasikan. Jadi tahapannya seperti itu. Apa sih pekerjaan yang mau kita lakukan? Apakah setiap pekerjaan itu wajib memiliki JSA? Ya, secara umum pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu di-cover di hierarki, ya, yang rutin, yang dilakukan berulang-ulang. Namun pekerjaan yang tidak dilakukan berulang-ulang atau yang tidak terplanning itu bisa di-cover dengan JSA. Jadi tidak semua pekerjaan itu di-cover dengan JSA. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu nih dalam hal kita membuat JSA atau urutan membuat JSA, kita mengetahui tugas pekerjaan, dan kalau JSA tersebut sudah selesai kita buat, sudah kita diskusikan dengan baik, jangan lupa JSA tersebut disosialisasikan kepada seluruh pekerja nantinya yang terlibat. Ya, kalau kita mau refresh secara umum ya setiap hari ketika briefing itu lebih baik, tidak ada suatu pernyataan yang mengatakan salah. Ya,
Intinya ketika kita akan memulai suatu pekerjaan, kita harus memastikan kembali orang-orang yang akan melakukan pekerjaan itu tetap mengutamakan keselamatan mereka dalam pekerjaannya, ya. Nah, secara detail di sini adalah penjelasan terkait apa saja sih daripada inventarisnya, ya, dikatakan tadi, ya, inventarisasi tugas pekerjaan itu apa saja, ya. Dikatakan di sini, ya, bukan pekerjaan dalam arti luas jabatan, ya, seperti tukang las, mekanik, ya, ataupun tukang listrik, operator produksi, tapi pekerjaan itu dalam arti kecil, ya, seperti mau ngapain kerjaannya? Oh, mengganti bola lampu nih. Oh, mau mengganti ban yang kempes nih, atau pindah mesin pres dan sebagainya. Ya. Jadi definisinya itu harus tentukan adalah bukan secara jabatan, namun secara pekerjaan. Ya, mau melakukan pengelasan, mau melakukan pengecatan, mau melakukan bongkar pasang mesin dan lain sebagainya. Ya, maka ketika kita melakukan aktivitas tersebut, memungkinkan sumber bahaya baru akan muncul. Memungkinkan juga resiko-resiko baru akan muncul, ya. Oleh karena itu, untuk bisa mendukung kita tidak mengalami kecelakaan ataupun PAK, maka kita bisa dibantu dengan salah satu program, yaitu dikatakan JSA, ya, di sini. Nah, yang berikutnya dikatakan semua tugas pekerjaan itu diidentifikasi, ya, baik itu rutin maupun tidak rutin. Ya, tadi kalau rutin sudah di cover oleh Radisi, yang tidak rutin itu bisa di cover dengan JSA. Sekali lagi, ya, tujuan ataupun target daripada perusahaan, ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah juga memastikan, ya, bahwasanya setiap tenaga kerja yang dipekerjakan itu dalam keadaan aman dan juga sehat. Oleh karena itu, kita para perusahaan mungkin ataupun instansi ataupun langsung pekerjanya, ya, yang melakukan pekerjaan, dikatakan eksekutornya langsung di lapangan, juga harus memiliki pengetahuan terkait apa sih yang dikatakan kecelakaan, ya, bagaimana sih melakukan pencegahan kecelakaan, ya, saya terlibat nggak untuk ambil andil daripada kecelakaan itu. Bukan berarti kalau ngomongin K3 maka orang K3 saja, ya. Namun sudah dikatakan, ya, keselamatan kita itu adalah yang bisa memastikan diri kita sendiri, ya. Ketika kita memang sudah terbiasa dengan behavior yang tidak baik untuk melakukan suatu pekerjaan, maka kemungkinan kecelakaan juga akan menghampiri kita, ya. Nah, JSA ini digunakan untuk di mana saja nih? Apakah di manufacturing saja? Apakah di konstruksi saja, ya? JSA ini dapat digunakan untuk semua sektor, ya. Karena ini adalah salah satu tools untuk mengidentifikasi bahaya, untuk melakukan pencegahan terjadi kecelakaan, ini dapat digunakan di semua sektor. Mungkin beberapa tempat mengatakan JSA adalah juga JHA, ya. Dalam hal ini kita harus mengetahui beberapa tools-tools nantinya ada di lapangan. Namun JSA bisa digunakan di beberapa tempat yang lain. Ya, ini penjelasan terkait tadi pemilihan tugas dan pekerjaannya, ya, dikatakan. Jadi cukup banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan, baik itu yang rutin ataupun non-rutin. Nanti bisa kita sesuaikan dengan frekuensi daripada tempat kerja tersebut. Ya, dikatakan pekerjaan dengan kecenderungan kecelakaan yang tinggi mempunyai prioritas. Dalam manajemen risiko dikatakan juga, ya, maka kita harus memprioritaskan aktivitas yang memiliki kecenderungan kecelakaan yang tinggi terlebih dahulu. Namun kalau memang bisa kita lakukan, setiap aktivitas itu dimulai dengan lakukan JSA untuk memastikan bahwasanya orang tersebut benar-benar terhindar dari suatu kecelakaan nantinya, ya. Nah, cukup banyak sebenarnya untuk acuan-acuan dalam melakukan pembuatan JSA ini. Yang ketiga juga dalam JSA kita menguraikan tugas pekerjaan dikatakan di sini. Ya, kita menguraikan tugas pekerjaan untuk menjadi langkah-langkah kerja dari awal sampai selesai. Nah, tadi pada tahapan pertama atau kolom pertama dikatakan kita harus menguraikan ini, ya. Jadi kita tentukan dulu langkah-langkahnya. Apa sih yang harus dilakukan dari awal sampai selesai, dan apa sih masing-masing berbahaya daripada langkah-langkah kerjaan tersebut. Dan bagaimana kita cara menghindari, ya, menghindari agar kecelakaan tersebut tidak terjadi nantinya, ya. Nah, yang berikutnya kita lihat ternyata ada nih beberapa kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan, ya, nantinya, seperti menggunakan kata kerja yang terlalu umum sehingga banyak sekali nantinya
yang tidak terdeteksi ya, mencatat bagaimana melakukan pekerjaan, bukan apa yang dilakukan. Tapi mereka menganggap JSA ini adalah suatu dokumen yang harus dipenuhi saja. Ya, banyak sekali orang yang salah memprediksikan, wah kalau kita memulai pekerjaan maka kita harus membuat suatu JSA. Kenapa? Itu sudah menjadi persyaratan. Ya, mereka itu menganggap itu suatu program. Namun mereka tidak mengetahui atau tidak memastikan bahwasanya JSA ini adalah suatu bagian untuk pencegahan suatu kecelakaan nantinya dan bagian daripada manajemen risiko. Ya, nah secara keseluruhan kita bisa lihat JSA ini sangat berfungsi sekali nantinya atau sangat penting sekali nantinya dalam pencegahan kecelakaan. Ya, yang harus kita pastikan adalah pembuatan JSA itu tidak sulit. Ya, pembuatan JSA itu boleh dilakukan siapa saja. Ya, yang orang yang pastinya sudah diberikan pengetahuan terkait JSA. Ya, dan yang terakhir kita ketahui JSA dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Oleh karena itu perlu dukungan daripada manajemen untuk memastikan JSA ini bisa kita jalankan di masing-masing tempat kerja. Oke, berikut penjelasan dari saya terkait JSA. Saya kembali kepada moderator kita.